الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa melakukan ketaatan mengerjakan salat subuh, kemudian beribadah, mendengarkan siarah perjalanan manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari perjalanan hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai pada tahun ke-6 Hijriah, bahkan di akhir tahun ke-6 setelah peristiwa Hudaybiyah. Kita sudah jelaskan setelah gencatan senjata antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy, maka momen ini pun dimanfaatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memperluas penyebaran Islam melalui surat yang dikirimkan kepada raja-raja yang ada di dunia pada saat itu. Kita sudah sebutkan surat yang dikirimkan kepada Raja Romawi Heraklius. Begitu juga kita sudah jelaskan surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada Kisra, Raja Persia yang pada saat itu bernama Shahin Shah. Yang diutus bersamanya adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Dikirim, dan kita sudah bahas seperti apa respon dari Shahin Shah ini, Raja Persia. Ternyata ia menyobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasa siapa dia, seorang Arab yang tidak ada nilainya sama sekali di mata Persia, imperator yang sangat kuat pada saat itu. Dengan nada merendahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menyobek surat tersebut. Ketika Rasulullah mendengarkan hal itu, beliau mengatakan, mazzaqallahu mulka. Ia telah menyobek suratku, dan aku berdoa kepada Allah agar menyobek-nyobek kerajaannya. Kisra pun menulis surat kepada perwakilan bagi bangsa Arab yang merupakan pekerjanya, yang bernama Badan, yang ada di Yaman, untuk melihat siapa itu yang mengirimkan surat ini, yang mengaku Nabi, dan hendaknya dia mengutus 2 orang untuk menarik paksa membawanya ke Kisra. Setelah sampai ke Badan surat Kisra ini, Badan pun mengirimkan 2 orang yang hebat untuk mengambil dan mengajak paksa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyerah kepada Kisra. Kita sudah ceritakan ketika 2 orang ini datang, Rasulullah pun mengatakan, Inna Rabbi qad qatala rabbak. Di dalam keyakinan orang Persia, raja mereka adalah Tuhan mereka. Maka Rasulullah mengatakan ketika 2 utusan ini sampai, sesungguhnya Rabbku telah membunuh Tuhan kalian. Mereka berdua ini heran, karena pada saat itu antara Madinah dengan Yaman, apalagi Persia, sangat jauh, perjalanan 1 bulan lebih. Kok bisa-bisanya Rasulullah mengatakan bahwasanya Kisra sudah meninggal? Akhirnya kedua orang ini kembali kepada Badan yang mengutusnya di Yaman, dan ternyata tidak lama datang surat dari Kisra yang baru
Raja Persia yang baru, bahwasanya Raja Persia yang lama telah meninggal, dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Syairawai. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menyobek-nyobek kerajaan Syahin Syah yang melecehkan surat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu sunnatullah, ketetapan Allah kepada siapa saja yang melecehkan, yang meremehkan dari agama Allah Subhanahu wa taala akan berakhir dengan sesuatu yang mengenaskan, wa'iyadu billah. Di antara surat yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah ini setelah Hudaybiyah, surat yang dikirimkan kepada Najasyi atau Raja Habasyah. Raja Habasyah ini menggantikan Raja Habasyah yang sebelumnya yang pernah kita jelaskan, yang bernama Ashama ibn al-Abjar. Ia sudah meninggal. Ia masuk Islam bersama sahabat-sahabat yang ada di Habasyah yang hijrah di awal Islam di tahun ke-5 kenabian. Lalu Rasulullah menulis surat lagi kepada penggantinya ini, dikirimkan bersama Amr ibn Umayyah al-Dhabri. Sesampainya Amr ibn Umayyah al-Dhabri ke Habasyah, maka ia pun memberikan surat ini kepada sang raja. Ketika dibaca isinya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Najasyi azimil Habasyah. Dari Muhammad Rasulullah Subhanahu wa taala kepada Najasyi, Raja Habasyah. Habasyah Ethiopia, salah satu negeri di Afrika. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti hidayah. Ungkapan ini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Amma ba'd, fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaimin. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak diibadahi selainnya. Dialah Raja yang Maha Suci, yang darinya keselamatan, dan Dia yang merupakan keselamatan. Al-Mu'min. Al-Mu'min di dalam bahasa Arab bisa berarti Al-Mu'ammin, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin ay Al-Musaytir. Al-Muhaimin, Dia yang menguasai. Wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wa kalimatuh. Dan aku bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam, yang dalam bahasa Ibrani Jesus, Ibnu Maryam, anak Maryam, ruhullah, yang merupakan ruh yang Allah ciptakan secara khusus, tidak seperti ruh yang lain. Jadi kenapa dikhususkan Isa itu ruhullah, sementara semua manusia tidak mungkin bisa hidup kecuali ada ruh dari yang Allah ciptakan ini. Perbedaannya, kenapa disebutkan secara istimewa di sini? Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, proses ditiupkannya ruh pada manusia setelah melewati 120 hari. Dimulai dari nutfah, pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan selama 40 hari. Kemudian memasuki tahapan kedua, yaitu menjadi alaqah, segumpal darah seperti lintah yang menempel pada dinding rahim. Kemudian lanjut ke tahapan yang ketiga, 40 hari lagi. Pada saat itu janin ini sudah berbentuk daging, diciptakan darinya tulang, lalu dibungkus daging lagi. Setelah daging ini dibungkus kulit. Pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursal ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh." Kemudian Allah utus kepada janin ini satu malaikat yang meniupkan kepadanya ruh. Ini seluruh manusia kecuali dua,
Yang pertama Adam alaihissalam, ruhnya ditiupkan kepada tanah liat yang dibentuk jasad Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam tidak melewati proses-proses tadi, karena Maryam al-Batul, Maryam alaihissalam, wanita yang tidak pernah disentuh laki-laki sedikit pun. Allah ciptakan ruh Isa dengan kalimat kun, dan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ kun. Jika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan sesuatu, ia hanya akan mengatakan kun, fayakun, maka jadilah apa yang Allah inginkan tersebut. Inilah ruh Isa bin Maryam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ini kepada Najasyi, yang mana Najasyi ini pendeta Nasrani. Dan di sini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan apa yang menjadi kebiasaan orang Arab, likulli maqamin maqam. Di dalam berbicara ada ucapan-ucapan yang sesuai dengan kondisi dan tempat. Ketika Rasulullah mengirimkan surat kepada pendeta Nasrani ini yang sangat taat, maka beliau pun menambahkan, dan aku bersaksi bahwasanya Isa adalah ruh Allah. Ini bab ketika kita berbicara kepada orang lain, kita berusaha untuk menggunakan maklumat yang sudah dipahami oleh orang ini. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam athar, hadithun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah kepada orang sesuai kadar yang disanggupi oleh akal mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, wa anna Isa bin Maryam ruhullah wa kalimatuh. Dan aku bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah ruh dari Allah dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ruh yang diciptakan dari kun. Alqaha ila Maryam al-Batul at-tayyibah al-hasinah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan ruh ini lalu ditiupkan ke rahim Maryam al-Batul. Al-Batul ini dari kata tabattul, yaitu seorang yang memfokuskan hidupnya hanya untuk beribadah. Ini makna tabattul. Seorang yang memfokuskan hidupnya hanya untuk ibadah. Dan ini dilarang dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maryam ini adalah hasil dari nazar ibunya, disebutkan dalam surat Ali Imran, Hanna bintu Faquz, ibu dari Maryam atau istri dari Imran, yang kita sering sebutkan ayat Ali Imran. Di dalam surat tersebut Allah berfirman menghikayatkan ucapan ibu dari Maryam, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazarkan anak yang ada di dalam rahimku ini, aku hanya akan peruntukkan untuk berkhidmat bagi Baitul Maqdis. Maka ketika Maryam lahir, dari sejak sebelum lahir sudah dinazarkan untuk dia hanya fokus beribadah di Baitul Maqdis. Dan ini ibadah atau syariat umat terdahulu. Dan kita harus paham, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, dan bagi setiap umat kami jadikan syariat tersendiri dan sunnah tersendiri. Sehingga seorang tidak boleh mengkiaskan, dia ingin fokus ibadah misalnya, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, fokus ibadah saja. Ternyata ini dilarang di dalam agama kita, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, sampai-sampai ia mengatakan, "Lau adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tabattul li Uthman bin Maz'un lakhtasayna." Kalau seandainya Rasulullah mengizinkan bagi Uthman bin Maz'un,
seorang sahabat senior yang masuk Islam sejak awal Islam di Mekah. Kalau seandainya Rasulullah mengizinkan Abdullah bin Uthman bin Maz'un ini untuk tabattul, menjadi seperti pendeta, nggak perlu menikah, fokus beribadah, lakhtasayna, niscaya kami akan melakukan vasektomi, mengkebiri kemaluan-kemaluan kami. Bukan karena untuk mendapatkan bansos, bukan. Tapi memang mereka ingin fokus ibadah. Karena ada katanya untuk dapat bansos syaratnya harus vasektomi. Subhanallah, bansos dibayar dengan sesuatu yang paling mahal pada laki-laki. Allahul musta'an. Fasyahid, ini makna al-batul. Al-batul dilarang, tabattul dilarang di dalam Islam, atau yang kita kenal dengan kependetaan. Seorang hanya fokus ibadah, tidak mau menikah dan seterusnya, ini gak boleh. Jadi gak ada alasan bagi para jomblo gak mau menikah hanya karena untuk beribadah dan seterusnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali kalau misalnya dia tetap menjomblo karena mungkin belum dapat jodoh sesuai yang ia inginkan, speknya spek langit masalahnya. At-tayyibah al-hasinah, wanita Maryam, wanita yang baik lagi al-hasinah, yang selalu menjaga kehormatannya. Fahamalan bi'isa min ruhi wa nafkhi. Kemudian Maryam ini pun hamil dengan mengandung Nabi Isa dikarenakan ruh yang Allah tiupkan kepada rahimnya melalui malaikat Jibril. Kama khalaqa Adam biyadih. Kemudian kata Rasulullah, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Artinya, sebagian orang-orang Nasara, mereka menjadikan alasan kenapa menyembah Nabi Isa, Yesus, ini dikarenakan kelahiran Nabi Isa ini tidak sama dengan kelahiran manusia yang lain, sehingga ada sesuatu padanya. Ia hanya lahir dari seorang ibu, seorang wanita tanpa ayah. Berarti ada sesuatu pada Nabi Isa ini. Mereka pun memuji Nabi Isa, menyanjungnya secara berlebihan hingga menyetarakannya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah keyakinan mereka ini di dalam surat Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Permisalan Nabi Isa di sisi Allah itu tidak lebih hebat dari penciptaan Nabi Adam. Kalau seandainya kalian menjadikannya sebagai Tuhan karena penciptaannya hanya dari ibu tanpa ayah, seharusnya kalian menjadikan Nabi Adam sebagai Tuhan lebih layak. Karena Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa masih ada seorang ibu yang mengandungnya. Adapun Nabi Adam Allah ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Sehingga logika kalian tertolak. Logika untuk menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan tertolak hanya karena penciptaan yang berbeda dari manusia yang lain. Dan menisbatkan anak bagi Allah, ini kita harus paham. Menisbatkan anak, bahwasanya Allah itu memiliki anak, ini adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Syatamani ibnu Adam, wa ma yanbaghi lahu an yashtumani, wa sabbani ibnu Adam, wa ma yanbaghi lahu an yasubbani." Manusia itu menghina, padahal tidak pantas ia menghina. Dan manusia mencelaku, padahal tidak pantas baginya untuk mencelaku. Kata Allah, "Fa amma syatmuhu iyai, yaqulu anna li waladan." Adapun hinaannya terhadapku ketika dia mengatakan aku memiliki anak.
Mengatakan Allah memiliki anak ini adalah penghinaan bagi Allah. Kenapa demikian? Jadi manusia memiliki anak ini karena kekurangan di dalam hidup manusia. Untuk melengkapi kekurangan ini, mereka membutuhkan hal yang lain dalam kehidupan. Jadi gini, seorang ketika masih menjomblo, hidupnya berat, maka dia butuh pasangan untuk melengkapi hidupnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Ia jadikan dari kalangan kalian sendiri pasangan yang membuat kalian sakinah, merasa tenang kepada istri kalian. Karena jomblo hidupnya nggak tenang, iya, kayak gasing, keliling terus. Dan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu falyati ila ahli." Jika seorang laki-laki di antara kalian melihat wanita yang membuatnya takjub, segera dia datangi istrinya. Fa innal ladzi ma'aha mithlu ladzi ma'aha. Karena apa yang ada pada istrinya sama dengan apa yang ada pada wanita tersebut. Jadi kebayang kalau seandainya seorang jomblo melihat wanita yang menakjubkan, tapi nggak punya istri, ya berat. Poin kita di sini bukan untuk mendiskreditkan para jomblo, bukan. Tapi kita ingin sampai pada poin bahwasanya hidup seorang itu, laki-laki ketika menyendiri ini berat. Dia butuh hal lain untuk melengkapi hidupnya. Maka menikahlah ia. Pertanyaannya sekarang, apakah setelah menikah hidupnya sudah sempurna? Ternyata enggak juga. Setelah ia menikah, kecenderungannya mengharapkan keturunan, membutuhkan anak. Dan ini dilakukan oleh manusia, perjuangan yang sangat berat. Bahkan mereka menyebut pejuang garis dua katanya. Perjuangan. Manusia butuh untuk melengkapi hidupnya. Karena memang hidup mereka serba kekurangan. Adapun Allah, hidupnya hidup yang sempurna. Ia tidak butuhkan hal lain untuk melengkapi hidupnya. Kita harus paham ini. Sebagaimana manusia, begitu kurangnya kehidupan manusia, mereka butuh yang namanya tidur. Karena ketika kita beraktivitas, energi kita terkuras, tenaga kita menguap, dan mekanisme otak kita memaksa kita untuk istirahat dan tidur agar mengembalikan energi dan kekuatan yang hilang tadi. Maka kita pun butuh tidur, padahal tidur ini adalah kekurangan. Tidur adalah kekurangan untuk melengkapi hidup kita yang kurang. Adapun Allah Subhanahu wa taala hidupnya sempurna. Kekuatannya tidak pernah berkurang. Allah berfirman di dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan sama sekali kami tidak tersentuh keletihan kecapean. Sehingga Allah tidak butuh tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak mengantuk dan tidak juga tidur. Karena mengantuk dan tidur ini sifat kekurangan, dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat kekurangan. Begitu juga memiliki anak, ini adalah sifat kekurangan. Dan Allah hidupnya sempurna, tidak membutuhkan makhluknya untuk melengkapi hidupnya. Di satu hadis, kalau kita mau paham seperti apa hidup Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, di dalam Sahih Bukhari dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qablah." Dalam riwayat lain, "Wa lam yakun syai'un ma'ah." Dalam jalur yang lain, "Wa lam yakun syai'un ghairah." Dahulu hanya ada Allah. Perhatikan ayat ini, hadis ini. Dahulu hanya ada Allah. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya, tidak ada sesuatu apapun bersamanya, dan tidak ada sesuatu apapun selainnya. Dahulu hanya ada Allah. Dan hidup Allah sempurna. Hidup Allah tidak pernah berkurang hingga bertambah.
Hidup Allah itu sempurna. Alam semesta makhluk ini dahulu tidak ada. Dan pada saat itu hidup Allah sempurna. Allah tidaklah dikatakan sebagai pencipta sampai ia mencipta. Enggak butuh. Allah sudah pencipta sebelum ia menciptakan makhluk. Allah sudah penyayang sebelum ia menyayangi makhluk. Allah sudah berbicara sebelum ia berbicara kepada makhluk, kepada Musa, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup Allah itu sudah sempurna. Allah tidak butuh hal lain untuk melengkapi hidupnya. Setelah kita pahami ini, ketika ada orang yang mengatakan Allah memiliki anak, maka ketahuilah mereka sedang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan hidup Allah itu kurang dan membutuhkan hal lain untuk melengkapi hidupnya. Bahkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ini banyak-banyak kita baca hadis ini. Di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, dari yang ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasa'alani kullu wahidun minkum fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai sekalian hamba-hamba, kalau seandainya manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, semua kalian berkumpul di satu tempat dan masing-masing memanjatkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah berikan semuanya sesuai permintaannya. Apapun yang ia minta, Allah berikan semuanya sesuai permintaannya. Ketahuilah, setelah Allah berikan semua itu, tidaklah mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mengurangi sedikit pun dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Allah, ini orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan lebih ironisnya lagi, ketika seorang muslim ikut-ikutan memberikan ucapan hari keselamatan anak Tuhan, nasallallahu alaihi wasallam, ini di mana jati diri sebagai seorang muslim? Ini seorang yang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana mungkin dia membaca dia Allah yang esa, kepadanya bergantung segala sesuatu, dan dia yang mengurusi urusan hamba-hambanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Lalu dia mengucapkan selamat hari kelahiran anak Tuhan. Ini mustahil diucapkan seorang muslim. Nasallallahu alaihi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suratnya, wa inni ad'uka ila Allah wahdahu la syarika lah wal muwalati ala ta'atihi wa an tattabi'ani. Wahai Najasyi, aku mengajakmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan ia dengan sesuatu apapun, dan berloyalitas di atas ketaatan kepada Allah, dan agar engkau mengikutiku sebagai Rasulullah dan beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepadaku. Fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni ad'uka wa junudaka ila Allah azza wa jalla. Karena sesungguhnya aku ini Rasulullah, dan aku mengajarmu dan juga mengajak pasukanmu, prajuritmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ballaghtu wa nasahtu faqbal nasihati wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Aku telah sampaikan dakwah ini kepadamu dan aku telah menasihatimu, maka terimalah nasihat ini dariku, dan keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti hidayah. Ketika Najasyi ini
beliau selesai membaca surat Rasulullah SAW, beliau pun beriman dan menerima surat ini. Hingga akhirnya Najasyi pun membalas surat Nabi SAW dengan menitipkannya kepada Amr bin Umayyah Ad-Dawri. Isi surat Najasyi, ia mengatakan, Salamun alaika ya Nabi Allah minallahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi Allah. Sini menunjukkan Najasyi beriman. Rahmat dan keberkahannya untukmu. Allahul ladzi la ilaha illahu amma ba'd. Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Adapun setelah itu, faqad balaghani kitabuka ya Rasulullah fima dzakarta min amri Isa. Telah sampai kepadaku suratmu wahai Rasulullah yang kau sebutkan di dalamnya tentang Nabi Isa. Fa wa rabbis sama wal ard inna Isa la yazidu ala ma dzakarta. Wahai Rasulullah, ketahuilah di dalam keyakinanku apa yang kau sebutkan tentang Nabi Isa tidak lebih dari apa yang kau sebutkan. Artinya benar-benar ia adalah hamba Allah yang Allah ciptakan dari ruh yang ditiupkan oleh Jibril kepada Maryam. Kemudian Maryam pun hamil dan melahirkannya. Tidak lebih dari apa yang telah engkau sebutkan. Itulah keyakinan kami. Dan dia bukan anak Allah. Dia bukan anak Allah. Annahu kama qult wa qad arafna ma ba'atha biha ilayna wa qad qarrabna ibna 'ammika wa ashabak فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. Kemudian kata Najasyi, dan aku dekatkan, artinya aku akan jadikan Ibn Ammik, anak dari pamanmu. Yang dimaksud adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Karena pada tahun ke-6 Hijriah, Ja'far ini masih berada di negeri Habasyah. Nanti beliau akan dikirim oleh Najasyi setelah surat ini, sehingga sampai ke Madinah di akhir tahun ke-7 masuk ke-8 Hijriah. Dan terjadi perang Mu'tah, dan disitulah Ja'far ibn Abi Thalib wafat, yang akan kita sebutkan kisahnya nanti insyaallah. Dan aku dekatkan sahabat-sahabatmu kepadamu. Aku bersaksi engkaulah Rasulullah yang jujur dan selalu mendapatkan pembenaran dari langit. Dan aku telah membaiatmu wahai Rasulullah, dan aku membaiat Ja'far anak pamanmu. Dan aku telah masuk Islam melalui perantaraan Ja'far ini, masuk Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu pun Nabi SAW meminta dari Najasyi untuk mengirimkan Ja'far ibn Abi Thalib bersama sahabat-sahabat yang masih tersisa di Habasyah untuk pulang ke Madinah. Kita sudah sebutkan sebab kenapa para sahabat ini bisa ada di Najasyi, di Habasyah, di Ethiopia. Karena di akhir tahun ke-4 kenabian, penindasan orang-orang Quraisy semakin keras, dan Rasulullah mengetahui di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak akan pernah menzalimi siapapun. Maka Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat ini untuk berhijrah ke Habasyah. Ternyata sampai tahun inilah mereka masih tetap di Habasyah, dan akhirnya Nabi SAW meminta mereka untuk pulang ke Madinah. Mereka pun disiapkan oleh Najasyi ini dengan menaiki 2 kapal bersama Amr bin Umayyah Ad-Dawri. Nanti kapal ini terkatung-katung hingga akhirnya nanti secara tidak sengaja, dan semuanya dalam pengaturan Allah, kelompok yang di dalamnya ada Ja'far bin Abi Thalib akan bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari.
radhiyallahu anhu. Dia akan ikut bersama kapal ini. Begitu juga nanti di tahun ke-7, sebentar lagi kita masuk, akan datang juga wafat utusan dari daerah Daus di negeri Yaman. Salah satu dari utusan tersebut adalah Abdurrahman bin Sakhr, atau yang kita sering kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita akan sebutkan nanti satu persatu insyaallah. Najasyi ini pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutus para sahabat yang masih tersisa di Habasyah untuk pulang ke Madinah. Hingga akhirnya Najasyi ini nanti di tahun ke-9 setelah perang Tabuk, ternyata ia wafat di atas Islam. Dan pada saat itu berita wafatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun menyolatinya di Madinah. Dan ini diantara dalil yang membolehkan adanya salat ghaib bagi jenazah yang meninggal dan seorang tidak hadir pada penyelenggaraan jenazah tersebut. Hanya saja para ulama mereka mengatakan tidak semua jenazah, karena kalau semua jenazah kita langsung dibolehkan untuk menyolatinya, ini setiap habis selesai sholat jenazah kita sholat lagi nanti. Karena banyak banget yang meninggal dari kaum muslimin, setiap detik ada saja yang meninggal. Disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pendapat yang paling pertengahan dari pendapat-pendapat imam 4 mazhab adalah dilihat pada kondisi jenazah tersebut. Kalau seandainya jenazah ini meninggal di sebuah tempat yang belum disolati, maka wajib bagi yang mendengarkannya untuk menyolatinya salat ghaib. Kalau seandainya seorang ini meninggal di suatu tempat yang di situ ada kaum muslimin, jenazah ini sudah disolati, maka gugur tanggung jawab dari kaum muslimin yang lain. Gugur tanggung jawab dari kaum muslimin yang lain, sebagaimana yang kita pahami dari makna fardu kifayah. Namun ada satu kondisi yang masih membolehkan kita tetap salat ghaib walaupun jenazah tersebut sudah diselenggarakan dan sudah disolati, yaitu pada kondisi ketika yang meninggal ini seorang yang berjasa terhadap Islam, seorang petinggi, seorang tokoh yang memang memiliki kebaikan-kebaikan yang patut untuk diberikan penghormatan. Maka yang seperti ini walaupun sudah disolati, dia tidak mengapa untuk disolati lagi secara gaib kalau memang orang ini memiliki jasa yang besar bagi kaum muslimin. Ini pendapat paling pertengahan, menggabungkan beberapa dalil, di antaranya apa yang kita sebutkan di sini ketika Raja Najasyi ini wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah menyolatinya, karena ihtimal ada kemungkinan pada saat Najasyi ini meninggal sudah ada kaum muslimin dari kalangan penduduk Habasyah yang menyolati jenazah dari sang raja ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tetap menyolatinya. Sehingga disinilah pendapat pertengahan dari sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya jika seorang ini orang yang berjasa bagi Islam dan kaum muslimin, maka tidak mengapa disolati walaupun sudah disolati di negerinya. 5 menit lagi sebelum syuruk, kita bahas satu surat yang ringkas. Sebelum berikutnya kita akan bahas lagi peperangan-peperangan, tapi bukan kepada Quraisy, tapi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya terhadap Bani Fazarah, yang mana mereka ini melakukan pembegalan terhadap onta-onta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang digembalakan oleh pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang para pembegal ini ingin mengambil onta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Rasulullah pun turun tangan mengejar mereka,
dan akhirnya kemenangan bersama kaum muslim. Kita akan sebutkan setelah masuk ke tahun 7 Hijriah. Surat yang berikutnya ditulis oleh Rasulullah SAW kepada petinggi Yamamah yang bernama Haudah ibni Ali, yang merupakan petinggi Yamamah. Nabi SAW menulis surat dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Haudah ibni Ali, salamun ala man ittaba'al huda wa'lam anna dini sayadhhar ila muntaha al-khuffi wal hafir fa aslim taslam wa aj'al laka ma tahta yadayk. Ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Muhammad Rasulullah kepada Haudah ibni Ali, petinggi Yamamah. Keselamatan bagi yang mengikuti hidayah. Ketahuilah, sesungguhnya agamamu akan mengalahkan seluruh imperator yang ada di muka bumi ini, dan akan sampai agama ini kepada titik dari muka bumi yang bisa dijangkau oleh onta atau kuda. Artinya selama satu daerah bisa dicapai oleh onta dan kuda, ketahuilah agamaku ini akan sampai ke tempat tersebut. Dan ini diantara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa aslim, maka wahai petinggi Yamamah, masuk Islamlah. Wa aj'al laka ma tahta yadayk, niscaya aku akan tetapkan kerajaanmu. Artinya kalau engkau masuk Islam, maka kerajaanmu adalah milikmu. Kita sudah sering sebutkan bahwasanya Islam ini, kita berdakwah, kita memerintahkan orang-orang untuk zakat, bukan untuk kemaslahatan orang yang mengajak. Zakat itu bukan untuk ustaz yang menganjurkan untuk zakat, bukan. Tapi zakat ini diambil dari orang-orang kaya di suatu daerah, lalu disalurkan kepada orang-orang miskin di daerah yang sama. Bahkan disebutkan para fuqaha, tidak boleh dikeluarkan ke daerah yang lain kalau masih ada yang membutuhkan dari mustahiq, dari 8 asnaf yang ada di tempat tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, kata Rasulullah dalam wasiat yang panjang, fa inhum ata'u laka lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Wahai Mu'adz, jika orang-orang Yaman sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka sudah mendirikan sholat, maka perintahkan mereka untuk membayar zakat. Diambil dari orang kaya di antara mereka dan dibagikan, disalurkan kepada orang miskin di antara mereka. Bukan untuk dikirim ke Madinah, bukan untuk diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah haram makan zakat. Begitu juga keturunan Rasulullah haram makan zakat. Gak boleh. Dan ini lebih menjaga yang namanya integritas. Karena kalau seorang Rasul, seorang Nabi mengambil keuntungan dari dakwahnya, ini ada sesuatu. Makanya manhaj para Nabi dan Rasul di dalam berdakwah, Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, "Qul la as'alukum 'alaihi min ajrin in ajri illa 'ala rabbil 'alamin." Katakan kepada umatmu, wahai Nabi, aku tidak meminta upah dari kalian. Aku hanya mengharapkan balasanku kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu juga dalam surat Yasin, Allah ceritakan tentang 2 Rasul yang Allah utus, kemudian Allah perkuat dengan 3, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah para Rasul yang mereka tidak meminta upah dari kalian, dan mereka itu berada di atas hidayah. Karena dengan seorang Rasul, seorang Nabi tidak memiliki kebutuhan kepada umatnya dari sisi duniawiyah, menjaga integritas tadi ini, berarti apa yang dia dakwahkan benar-benar untuk kebaikan umat. Karena kalau seandainya zakat, semua yang berkaitan harta harus diserahkan kepada Nabi, dan dia yang memakannya sendiri dan keluarganya, ini mahallut tuhmah. Ini letak yang bisa menjadi kecurigaan.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Haudzah bin Ali, masuk Islamlah engkau, niscaya aku akan tetapkan kerajaanmu untukmu. Engkau tetap jadi raja, engkau tetap jadi pemimpin di Yamamah. Karena Islam datang bukan untuk merebut kerajaan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat ini kepada petinggi Yamamah ini melalui sahabat Salim bin Amr Al-Amiri, dan ketika Salim bin Amr Al-Amiri ini menyampaikan surat ini kepada Haudzah, ia pun memuliakan surat ini. Ia menyimpan surat ini dan membalas surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Muhammad, apa yang kau seru, apa yang kau ajak, kau dakwahkan, itu adalah kebaikan. Itu sangatlah baik. Dan orang-orang Arab sangat menghormati kedudukan kata Haudzah. Faj'al li ba'd al-amri attabi'ka wa ajaza salitan bijanisah wa kassahu azwaban min nasji hajar. Maka Haudzah ini pun memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW melalui salit dan memberikan pakaian dan juga beberapa hadiah yang lain, hingga akhirnya salit ini pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salit membawakan surat balasan dari Haudzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Haudzah ini tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia pun wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Haudzah sahibu Yamamah. Terakhir surat Rasulullah kepada Al-Harith bin Abi Syamr Al-Ghassani, perwakilan Damaskus ke bangsa Arab. Secara singkat, Nabi SAW menulis suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad kepada Al-Harith bin Abi Syamr. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti hidayah dan beriman kepada Allah serta membenarkan Rasulnya. Wa inni ad'uka ila an tu'mina billahi wahdahu la syarika. Aku mengajakmu untuk beriman hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kalau kau beriman, ya baqa laka mulkuk, kalau kau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, niscaya kerajaanmu akan tetap untukmu. Tapi kalau kau tidak beriman, maka kerajaanku akan mengalahkan kerajaanmu. Nabi SAW mengirimkan surat ini melalui sahabat Syuja' bin Wahab dari Bani Asad bin Khuzaimah. Dan ketika surat ini sampai, ternyata Raja Ghassani ini ia menolak untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak mau beriman. Nah, sudah syuruk. Berikutnya kita akan bahas tentang perjalanan Rasulullah SAW pada perang Dzulqa'dah sebelum akhirnya masuk kepada perang Khaybar, perang yang sangat meletihkan, melelahkan bagi kaum muslimin. Kaum muslimin belum pernah melewati satu perang yang melelahkan seperti perang Khaybar. Terjadi pengepungan selama 1 bulan, namun ternyata yang mengepung lebih tersiksa daripada yang dikepung. Kita akan bahas lengkapnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Masa ada nunggu waktu duha. Ada yang mau bertanya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan
jujur aja kebetulan ada yang ngasih hadiah ke saya seperti makanan rumah, cuma udah 2 hari ini belum orang muslim datang ke rumah ngasih hadiah makanan. Udah 2 hari ini belum saya makanan itu saya perhatikan ada di dalam ritual mereka. Dan warga itu juga kenapa sebagai ketua wilayah nggak mengucapkan perayaan keagamaan kami, kata salah satu warga, karena keawaman saya, makanya 2 hari ini saya masih bimbang. Makanan belum disentuh, ucapan pun belum diucapkan lagi puasa atau demikian Ustaz, karena ini yang masih mengganjal buat saya pribadi lama ya kejadian seperti itu belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian orang menganggap itu kan cuma ucapan, Ustaz. Apa beratnya? Ya udah, kita juga bilang ke mereka, coba dong ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka nggak mau. Ntar kita login kata mereka. Lah kalau gitu kita ngucapin selamat datang, ntar kita log out kalau gitu. Jadi kita harus paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini ada aturan-aturan dan syariat di dalamnya. Jangankan berkaitan tentang masalah keyakinan, masalah adab-adab dalam tata cara buang hajat saja diajarkan di dalam agama kita. Dan seorang muslim dia harus paham bahwasanya ucapan ini memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang masuk Islam melainkan satu ucapan. Dan begitu juga seorang bisa keluar dari Islam karena satu ucapan. Sehingga jangan hanya mengatakan itu kan hanya ucapan saja, Ustaz. Iya, ucapan adalah satu dari 3 komponen keimanan. Keimanan itu terdiri dari ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Maka seorang jangan meremehkan hal-hal seperti itu. Kemudian berkaitan tentang makanan yang dihadiahkan oleh seorang non-muslim pada perayaan-perayaan mereka, kalau seandainya makanan itu bagian dari ritual mereka, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Di dalam hadis Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, dia mengatakan nadara rajulun an yanhara ibilan buwana. Dahulu ada seorang di masa jahiliyah, dia pernah bernazar untuk menyembelih di satu tempat yang bernama Buana. Ini kita sudah bahas di kitab Tauhid, bab larangan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pun bertanya kepada Rasulullah tentang nazar ini. Ketika mengetahui nazarnya, Rasulullah pun bertanya, hal kana fiha wazan min awthanil jahiliyah? Apakah di tempat tersebut ada berhala-berhala jahiliyah? Kata para sahabat, enggak ada wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya pertanyaan kedua, wa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat Buana itu ada perayaan-perayaan mereka? Kata para sahabat, la ya Rasul. Idzan awfi bi nadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wa la fi ma la yamliku ibnu adam. Kalau memang tidak ada faktor-faktor yang terlarang tadi, maka penuhi nazar. Maka perhatikan di sini syariat memperhatikan perkara-perkara yang menjadi syiar mereka. Maka ketika suatu makanan atau hadiah yang merupakan bagian dari ritual dan syiar mereka, kita nggak boleh. Khawatirnya itu masuk ke dalam bab musyarakah bi a'yadihim, bab ikut serta di dalam perayaan-perayaan mereka. Kita harus menjauhkan diri dari hal seperti ini. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Ansar mereka bermain di suatu hari yang merupakan hari raya mereka. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Ma hada? Hari apa ini?" Qalu ya Rasul, "Hada yawmun nal'abu fihi
wa nafrahu fi. Ya Rasulullah, ini hari Id kami, hari raya kami bergembira di dalamnya. Kata Rasulullah, qad abdalakumullah bi khairin min yaumil fitr wa yaumil adha. Allah sudah gantikan untuk kalian hari yang lebih baik darinya, yaitu hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Adha. Maka seorang muslim di dalam agamanya, dia telah memiliki hari raya yang Allah berikan, maka dia tidak boleh ikut serta dengan hari raya orang lain, tidak ikut serta dengan memberikan hadiah atau dengan bangga menerima hadiah, karena ini bagian dari ritual mereka, dan juga tidak ikut mengucapkan ucapan-ucapan yang justru mengantarkan dia kepada kekufuran. Namun hal ini tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada non-muslim. Kita harus paham, agama kita agama yang toleran. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Sekali-kali Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Berbuat baiklah, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi, namun berbuat baik kepada non-muslim juga tidak harus ikut serta di dalam perayaan-perayaan mereka. Bedakan dua hal ini. Karena tidak ada konsekuensi kita berbuat baik itu berarti harus mengucapkan selamat hari raya mereka. Emang ada seperti itu? Sama dengan sebagian orang yang mereka gak bisa meninggalkan gula karena makan itu harus enak katanya. Emang ada konsekuensi bahwasanya makanan enak itu harus manis? Kan enggak. Ada makanan enak yang rasanya pedas, ada makanan enak yang rasanya gurih, gak harus manis. Ada makanan enak, ada minuman enak yang rasanya pahit, kopi misalnya. Jadi manis itu bukan sesuatu yang mutlak untuk kita mendapatkan suatu kenikmatan. Dalam makanan juga dalam pasangan, gak harus manis dia. Banyak yang nyarinya bening-bening, bukan nyari yang manis ya. Intinya, jadi ketika kita berbuat baik dengan non-muslim, itu tidak ada konsekuensi kita harus mengucapkan selamat perayaan mereka. Gak ada konsekuensi seperti itu. Dan tidak mengucapkan selamat pada perayaan mereka bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada mereka juga. Jadi ini harus berhati-hati dari orang-orang yang membatasi logika kita dengan hal-hal yang seperti ini. Maka seorang muslim tidak boleh mengucapkan hal itu, namun tidak juga menghalanginya untuk berbuat baik pada hal-hal yang lain selain momen-momen perayaan mereka. Adapun makanan, kalau seandainya hadiah yang diberikan berkaitan dengan perayaan, maka tidak boleh diterima. Tidak boleh dimakan dan seterusnya, karena ini dikhawatirkan masuk ke dalam bab ikut serta dalam bahagia melakukan perayaan. Kecuali kalau dalam momen-momen yang lain kita yang memberikan hadiah atau mereka yang memberikan hadiah karena mungkin pernikahan, ada tetangga kita non muslim menikah, tidak mengapa kita hadir di pernikahannya lalu ngasih hadiah. Tidak mengapa makan di tempat pernikahannya, ada resepsi misalnya, Ustaz tapi dia Nasara. Allah bolehkan bagi kita untuk makan dari makanan orang-orang Nasara. Di dalam surat Al-Maidah ayat kelima bagian bawah sebelah kiri kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan makanan ahlul kitab sembelihan mereka halal bagi kalian. Jadi Allah atur interaksi kita dengan non-muslim, dengan ahlul kitab, Allah atur. Maka cukupkan dengan apa yang Allah sudah atur dan jangan pernah melanggar hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Demikian wallahu a'lam. Pak, cuma bertanya Ustaz. Nah, silakan. Ustaz, ya ada hadis Rasulullah yang mengatakan isinya kan apabila seorang laki-laki yang mampu itu menikah itu termasuk umatku itu ada salah itulah maksudnya. Sedangkan tadi Ustaz bilang kan kalau alasannya ibadah kan yang saya tangkap tidak ada alasan untuk tidak menikah. Kalau seperti sahabat Rasulullah Abu Hurairah dan ulama yang Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah itu juga tidak menikah, itu karena kan beliau berkhidmat ilmu
bukan ibadah juga. Gimana Ustaz? Nah, Terus saya menjawabnya itu. disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, setelah Rasulullah sebutkan wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan aku menikahi wanita, siapa saja yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi bukan siapa yang tidak mau menikah maka dia bukan umatku. Kasihan para jomblo. Jadi siapa yang membenci sunnahku, yaitu membenci pernikahan, maka dia bukan dari umat. Itu nasnya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun berkaitan para Abu Hurairah menikah. Abu Hurairah punya anak. Kemudian adapun berkaitan dengan Al-Imam Nawawi Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, begitu juga Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah. Ulama-ulama ini kita nggak bisa samakan dengan kita. Ini kita ambil contoh. Kita sibuk dengan medsos, mereka sibuk dengan nulis kitab. Mereka yang dilihat hanya qala Allah wa qala Rasul, kita yang dilihat ada yang goyang TikTok, ada yang dan seterusnya. Antum lebih paham, Anda nggak punya akun-akun seperti itu. Intinya para ulama ini mereka bukan tidak mau menikah, tapi tidak ada kesempatan untuk menikah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara, berganti penjara yang satu kepada penjara yang lain. Al-Imam Nawawi sibuk menulis. Dan keterbatasan beliau sampai-sampai ini kalau kita melihat Imam Nawawi menulis kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj, Syarah Sahih Muslim. An-Nawawi menulisnya dengan hafalan Sahih Muslimnya. Beliau menulis syarah tidak merujuk kepada kitab Sahih Muslim, tapi beliau menulis hadis-hadis Sahih Muslim kemudian mensyarahnya dari hafalannya. Punya waktu untuk hal seperti itu. Jadi bukan mereka nggak mau menikah, kesibukan mereka membuat mereka telat menikah, keburu meninggal. Ini dua hal yang berbeda. Adapun di dalam hadis Abdullah bin Umar, orang-orang yang tidak mau menikah, mereka mengatakan menikah itu hanya menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Orang yang seperti itu kurang piknik, padahal menikah itu sendiri adalah bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah yang paling disenangi para laki-laki. Baik Ustaz, sedikit Ustaz terkait tentang kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Ya. Itu kan 750 sampai dengan 1158. Adapun tahapan-tahapannya ada pembentukan, ada kemajuan dan ada keruntuhan. Ini begitu disampaikan terkait tentang Persia, ternyata kekhalifahan Daulah Abbasiyah itu dalam kepemerintahannya itu banyak dikuasai pada saat itu oleh Persia. Nah, pada waktu itu pertanyaannya adalah sejauh mana kepemimpinan umat Islam pada saat itu waktu Daulah Abbasiyah sehingga Persia bisa masuk di dalamnya. Apakah memang Persia itu lebih unggul dibandingkan Daulah Abbasiyah atau gimana? Mohon penjelasan. Masya Allah, ini berkelas ini pertanyaan. Luar biasa. Jadi gini, ketika Harun al-Rashid meninggal, Harun al-Rashid itu Harun ibni Muhammad ibni Mahdi ibni Abu Ja'far al-Mansur, cucu dari Abu Ja'far. Dia punya anak yang bernama Muhammad al-Amin dan Abdullah al-Ma'mun. Dua anak ini beda ibu. Anak Harun al-Rashid yang kemudian menjadi khalifah setelahnya yang pertama adalah Muhammad al-Amin ibni Harun al-Rashid. Ini ibunya wanita Arab. Ia menjadi khalifah setelah ayahnya, namun dikudeta oleh saudaranya sendiri yang bernama Abdullah al-Ma'mun. Ternyata Abdullah al-Ma'mun ini ibunya Farisia, ibunya Persia. Dan Abdullah al-Ma'mun inilah yang pertama kali mengumumkan dalam skala khilafah untuk mempelajari filsafat, memasukkan filsafat di dalam
khilafah Abbasiyah. Di zaman inilah yang pertama kali mengobarkan fitnah Al-Quran itu adalah makhluk, yang diadopsi dari ucapan Jahm bin Safwan yang merupakan murid dari Ja'd bin Dirham, yang mengambil ilmu dari Talut bin Ukhti Labid bin Al-Asam, yang merupakan ponakan dari Labid bin Al-Asam Al-Yahudi yang menyihir Nabi SAW yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Syahid, ternyata hal-hal terselubung seperti inilah ibunya dari Persia yang membuat hubungan Abbasiyah ini lebih terbuka dengan Ajam. Jadi Faris itu disebut Ajam, lebih terbuka kepada Ajam. Kita nggak tahu apa yang ada di balik layar, tapi ternyata hal-hal seperti inilah yang membuat jadi ada faktor-faktor politik. Sampai kalau kita lihat sampai hari ini, kenapa orang-orang Rafidah sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ternyata karena Umar di zaman beliaulah Imperator Persia ini tunduk, takluk dengan komandannya yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Mereka pun ketika tunduk menyimpan dendam yang sangat keras kepada Umar. Salah satunya yang mereka terus tanamkan ke dalam akidah mereka, walaupun mereka berbaju Islam, mereka mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya di sini poinnya ada hal-hal yang tersembunyi di balik setiap keyakinan-keyakinan seperti itu. Juga pada yang kita sebutkan tadi Abdullah al-Ma'mun, ibunya yang Farisia, ibunya yang dari Persia ini ternyata memberikan dampak kepada anaknya hamiyah namanya. Ada kecintaan, fanatisme terhadap sukunya. Dan disinilah membuat. Tapi tentunya kita harus paham di dalam dari Abbasiyah ini juga terjadi perkembangan ilmu pengetahuan di Persia. Di Daulah Abbasiyah lahirnya seorang yang bernama Al-Khawarizmi. Abu Firnas yang terinspirasi darinya proyek pertama untuk manusia itu bisa terbang, Abu Firnas. Juga dalam kedokteran Ibnu Sina ini lahir di zaman Abbasiyah sama. Hanya saja kita harus paham bahwasanya pencapaian pada sesuatu tidak menjadi justifikasi untuk pembenaran akan akidah atau perbuatan-perbuatan mereka. Hanya saja kita harus paham di dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, Innallaha yu'ayyib hadzal din walau bil rajulil fajir. Allah akan tetap menolong agama ini walaupun dengan orang-orang fajir. Syahid, apa yang terjadi di balik layar secara detail wallahu a'lam, tapi ada bibit-bibit yang bisa mengantarkan kepada perkara-perkara politik yang kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar wallahu a'lam. Seperti itu. Baik, saya kira cukup ya. Para bapak dan ibu, silakan Ustaz untuk di kalimat penutup. Nah, alhamdulillah ini kita sudah sampai kepada fase Nabi SAW mengirimkan surat yang merupakan tanggung jawab Rasulullah sebagai manusia yang Allah utus untuk memberi hidayah kepada manusia. Beliau bukan seorang yang eksklusif hanya untuk kepada sahabat-sahabatnya saja, tapi beliau Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Dan di antara fiqih Rasulullah ketika mengirimkan surat disesuaikan dengan kepada siapa surat ini dikirim. Dan begitulah seyogianya kita sebagai pengikutnya, kita tidak eksklusif, kita terbuka kepada siapapun, bukan cuma kepada kaum muslimin, tapi kepada semua umat manusia. Hanya saja masing-masing kita sesuaikan dengan kadarnya tentunya, dan tanpa melanggar aturan-aturan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi non-muslim, kita wajib berbuat baik kepadanya. Tapi berbuat baik ini tidak berkonsekuensi kita harus bertoleransi secara kebablasan sebagaimana yang dilakukan sebagian orang hingga mereka mencampur adukan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Maka agama kita memiliki aturan sebagaimana agama yang lain juga memiliki aturan. Ini bisa kita sampaikan, wallahu a'lam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah wa lakum.
Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.